Bayangkan sebuah pulau tropis yang indah, dengan pasir putih, laut biru jernih, dan pesta malam yang tak pernah sepi. Koh Tao Thailand dikenal sebagai surga wisata dunia. Tapi siapa sangka di balik keindahannya, tersimpan sebuah tragedi kelam. Dua turis muda asal Inggris, Hannah Witheridge dan David Miller, ditemukan tewas mengenaskan di pantai yang berjarak hanya 30 meter dari hotel mereka. Hannah telah diperkaos dan dipukuli dengan kejam, sementara David telah dihantam benda tumpul hingga tak bernyawa. เป็นภาพที่ไม่น่าดูอ่ะเป็นภาพอย่างที่เรารู้กันนะดูแล้วไม่มีใครมีความสุขนะ Kasus ini seketika mengguncang dunia dengan berbagai kontroversi dan kejanggalan selama penyelidikan. Bagaimana bisa dua orang turis dieksekusi di tengah keramaian, rahasia gelap surga tropis yang telah memakan banyak korban, inilah kisah Pulau Kematian. Koh Tao Island, pulau terkecil di antara pulau-pulau utama dari Kepulauan Chumpon di pantai barat Teluk Thailand dan hanya bisa diakses menggunakan kapal. Koh Tao atau berarti pulau penyu jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, hanya berluas 12 km persegi dan berjarak sekitar 400 km di selatan ibu kota Bangkok. Memiliki populasi yang relatif kecil, hanya 1.400 orang dan sebagian besar penduduk pulau mencari nafkah dengan menjadi staf pulau untuk wisatawan. Selain penduduk Thailand, yang berada di sana sebagian besar adalah imigran Burma dari Myanmar yang sebagian bekerja secara ilegal, dan jika dibandingkan dengan penduduk lokal dan turis, mereka terkadang diperlakukan dengan tidak adil. Koh Tao sering disebut sebagai potongan kecil dari surga karena pemandangan yang indah, dengan terumbu karang, dan berbagai macam akomodasi yang sesuai untuk wisatawan. Namun tidak hanya pemandangan yang spektakuler, pesta bulan purnama juga menjadi salah satu daya tarik terbesar wisatawan untuk mengunjungi pulau itu. Diadakan pada malam di setiap bulan purnama, menjadi pesta minum-minum yang sangat meriah di antara pulau-pulau yang lain, menampung hingga 30.000 wisatawan, dan pada tahun 2014, dua dari wisatawan itu adalah Hannah Witheridge dan David Miller. Pada tahun itu Hannah Witheridge berusia 23 tahun dan baru saja menyelesaikan gelar sarjananya dalam bidang pendidikan di Universitas East Anglia. Dia tinggal di Inggris, dikenal sebagai wanita yang menyenangkan, rendah hati, dan penuh kecintaan terhadap hewan. Dia mengambil cuti untuk menghabiskan musim panas, bersantai sebelum kembali untuk memulai studi pascasarjana dalam bidang terapi wicara dan bahasa di Universitas Essex. Keluarganya mencoba membujuknya agar tidak pergi ke Thailand, tetapi dia telah memesan tiket dan memberitahu mereka bahwa dia akan tetap pergi. Selama berlibur, dia tetap berhubungan secara teratur dengan keluarganya terutama ibunya yang sangat khawatir akan keselamatannya. Sementara itu David Miller berusia 24 tahun, dia digambarkan sebagai pria muda yang cerdas dan berbakat asal Jersey, sebuah pulau kecil yang terletak di antara Inggris dan Prancis. David baru saja menyelesaikan gelar teknik sipil di Universitas Leeds, dia juga tengah mengambil cuti untuk mengunjungi Thailand bersama rekan-rekannya. David dan Hannah tiba di Koh Tao pada pagi hari tanggal 12 September, tetapi saat itu keduanya tidak saling mengenal. Hannah tiba bersama 3 temannya, sementara David tiba bersama 2 orang temannya. Hannah dan David bertemu secara kebetulan karena mereka menginap di hotel yang sama. Kedua kelompok memesan kamar di Ocean View Resort yang terletak di ujung pantai Sairi. David menginap di kamar K8 dan Hannah di kamar A5. Di resort tersebut kedua kelompok pertama kali berbaur dan bersama-sama menghabiskan waktu menjelajahi pulau. 2 hari kemudian pada tanggal 14 September 2014, David dan Hannah beserta kelompoknya pergi ke kota yang berada di pulau untuk makan malam dan minum.
Pada pukul 7 malam CCTV merekam Hana berjalan bersama teman-temannya menuju Choppers Bar. Dia mengenakan atasan merah muda dan celana pendek putih. Tak lama kemudian pada pukul 7:47 malam, David bersama kedua temannya bergabung dengan kelompok Hana. Dia mengenakan kaos abu biru dan celana pendek berwarna krim. Setelah berkumpul mereka berbagi minuman, mengobrol bersama lalu berfoto. Setelah tengah malam kelompok itu pergi ke arah yang berbeda, Hana beserta 3 temannya berjalan menuju ke AC Bar yang berada di tepi pantai dan hanya berjarak 200 meter dari hotel mereka. Beberapa saat kemudian sekitar pukul 1, David meninggalkan teman-temannya di Choppers Bar untuk bertemu Hana dan yang lainnya. David kemudian menemukan mereka, menghabiskan malam dengan mengobrol dan berjalan di sepanjang pantai. Malam sudah hampir berakhir, mereka mengucapkan selamat malam kepada teman-teman mereka dan segera berpisah. Namun pada malam itu, menjadi malam terakhir bagi mereka menyaksikan Hana dan David masih terlihat hidup. Tidak lama setelah matahari terbit, seorang petugas kebersihan pantai memulai pekerjaannya. Di ujung selatan pantai Sayiri, dia menemukan pemandangan mengerikan. Cairan merah bercampur pasir, dan tubuh Hana tergeletak tidak bernyawa setengah tanpa busana. Dia telah diserang secara brutal, dan tampaknya telah diperkaos. 12 meter dari tubuh Hana, tubuh David ditemukan mengapung di perairan dangkal. Dia memiliki luka parah di kelapa, goresan di punggung, dan air ditemukan di dalam paru-parunya. Mereka berdua ditemukan hanya berjarak 30 meter dari hotel mereka. Di dekat tubuh mereka, juga ditemukan tongkat kayu, cangkul berlumuran cairan merah dan beberapa puntung rokok. Pakaian mereka juga telah dibuang ke samping bebatuan, dan ponsel David dinyatakan telah hilang. เป็นภาพที่ไม่น่าดูอ่ะเป็นภาพอย่างที่เรารู้กันนะดูแล้วไม่มีใครมีความสุขนะ Setelah penemuan tersebut, polisi lokal telah menutup akses keluar untuk mencegah tersangka meninggalkan pulau. Tetapi di lokasi kejadian, polisi menangani TKP dengan sangat buruk. Dengan luas pulau yang terbilang kecil dan tingkat kekerasan yang rendah di daerah tersebut, hanya ada 6 petugas polisi yang ditempatkan di Koh Tao pada saat itu. Meskipun mereka telah meminta bantuan dari banyak petugas di pulau tetangga, namun dibutuhkan beberapa jam hingga mereka tiba. Turis dan penduduk lokal juga terlihat berkerumunan di sekitar area tersebut, beberapa berjalan di atas lokasi sehingga membuat TKP terkontaminasi, bahkan sebagian orang mengambil foto jenazah dan membagikannya secara online di media sosial. Hal itu menambah kekhawatiran ketika foto-foto tersebut akhirnya sampai ke keluarga Hana dan David. Mereka tidak hanya harus menghadapi rasa sakit, kesedihan, dan keterkejutan yang tiba-tiba karena kehilangan orang yang dicintai, tetapi sekarang mereka juga harus menghadapi gambaran nyata tentang kondisi kedua jenazah. Some confidential material that leak out is really bad, especially the photos of the victims on the crime scene, and that the traumatized the family, the victim's family. Once I have talked to David's father on the phone, I said sorry to him. Pada pukul 11 pagi petugas dari pusat tiba di Koh Tao, berjuang untuk mempertahankan kendali di lokasi kejadian, dan mereka juga mengambil sampel DNA dari kedua tubuh, senjata, dan puntung rokok yang ditemukan di TKP. Sampel-sampel itu kemudian dikirim untuk analisa forensik, serta tubuh Hana dan David akhirnya dibawa pergi. Setelah kejadian tragis Hana dan David, kasus ini menjadi berita internasional, serta media sosial dipenuhi dengan berita kepergiannya dan mereka mendesak kepolisian Thailand untuk segera menemukan tersangka atas kasus penghilangan nyawa tersebut. Pihak berwenang berusaha dengan keras menangani kasus, karena hal ini dapat mengancam pariwisata Thailand, namun yang terjadi di lapangan tidak berjalan dengan baik. Laporan dan investigasi saling bertentangan, pernyataan pihak kepolisian tidak konsisten dan berubah-ubah, tanpa bukti yang cukup kuat mereka berspekulasi tentang tersangka, dimulai dari teman-teman David, lalu beralih ke penduduk lokal Thailand, beralih ke pengemudi speedboat, lalu beralih lagi ke imigran.
Bahkan tuduhan muncul dengan menghubungkan penghilangan nyawa tersebut dengan mafia Thailand, sebuah keluarga Thailand yang mengendalikan sebagian besar bisnis di pulau itu. Namun DNA yang terdapat pada puntung rokok yang ditemukan di TKP, penyelidik akhirnya yakin bahwa pengeksekusinya berasal dari Asia. Sampel DNA kemudian diambil dari ratusan penduduk migran di pulau untuk menghubungkan dan menemukan siapa pengeksekusi di pulau itu. Selama masa pengecekan DNA, para migran Myanmar mengklaim bahwa kepolisian Thailand yang menangani kasus tersebut kerap melakukan intimidasi berupa kekerasan verbal maupun fisik terhadap mereka, bahkan mencoba menjebak mereka dengan mengaku sebagai pengeksekusi David dan Hana. Hal itu dikuatkan dengan tanda luka bakar dan memar yang terdapat pada beberapa warga imigran. Pada tanggal 1 Oktober, 15 hari setelah penghilangan nyawa David dan Hana, pihak berwenang menemukan terobosan baru dalam kasus ketika salah satu hotel yang berada di pulau telah menyerahkan rekaman CCTV sekitar waktu sebelum pengeksekusian terjadi. Dalam rekaman, mereka menemukan pria tak dikenal di sekitar tempat kejadian pada malam itu. Pencarian segera dilakukan terhadap ketiga pria yang terekam, dan akhirnya mereka teridentifikasi sebagai Mau Mau, Zhao Lin dan Wai Pio. Ketiganya mengonfirmasi pada polisi bahwa mereka adalah pekerja imigran di pulau, dan mereka mengaku berada di pantai Sairi pada malam di mana David dan Hana dieksekusi. Dikonfirmasi bahwa Mau Mau merupakan pekerja legal di Koh Tao, dan dia berpisah dari dua pria yang lain sebelum pengeksekusian terjadi. Setelah interogasi, Mau Mau dibebaskan dari semua tuduhan, tetapi tidak dengan Zhao Lin dan Wai Pio. Mereka berdua ditahan karena merupakan pekerja ilegal yang melanggar aturan imigrasi. Hanya 24 jam diinterogasi, Zhao Lin dan Wai Pio yang keduanya berusia 21 tahun, mengaku bertanggung jawab atas penghilangan nyawa Hana Witheridge dan David Miller. Kedua pria mengklaim bahwa pengeksekusian itu bermotif seksual. Mereka didorong oleh gairah untuk memperkaos korban ketika melihat pasangan itu berciuman di pantai. Polisi juga yakin bahwa mereka berdua adalah pengeksekusinya. Mereka mengklaim bahwa DNA yang ditemukan pada tubuh Hana dan puntung rokok sangat cocok dengan DNA Zhao Lin dan Wai Pio. We found inside the body, we found the cigarette, and so many. That's enough for us. Petugas juga percaya mereka dapat membuktikan bahwa Wai Pio telah mencuri ponsel David karena mereka telah menemukan headset milik David di kediaman imigran Myanmar itu, tetapi Wai Pio memberitahu petugas bahwa dia menemukannya di pantai. Pihak kepolisian kemudian mengadakan rekonstruksi di pantai Sairi dan banyak orang yang menyaksikan reka ulang adegan tersebut. Saat kasus masih berjalan, 5 hari kemudian seorang petugas dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mengunjungi Zhao dan Pio di tahanan. Di sana dia mengetahui bahwa keduanya telah dianiaya dan disiksa secara rutin, tidak hanya sebelum, tetapi juga setelah mengakui pengeksekusian. He was in a lot of pain. He was left naked in a room with lots of police officers. Photos were taken of him naked. He alleges that he was sexually assaulted, abused, beaten, threatened to have his electrocuted, to be burnt, to be, thrown into the middle of the ocean or whatever. Namun pihak kepolisian membantah klaim tersebut dan bersikeras bahwa penyelidikan mereka dilakukan dengan benar. Pada tanggal 4 Oktober 2014, sidang pendahulu dimulai dengan dihadirkan 3 saksi di pengadilan Koh Samui. Para saksi mengatakan bahwa mereka memang melihat Wai Pio dan Zhao Lin malam itu di pantai Sairi. Salah satu saksi juga mengklaim bahwa Wai Pio memang menjual ponsel padanya dan ponsel itu adalah milik David. Selain itu, tidak ada bukti lain yang diajukan di persidangan yang menghubungkan Pio maupun Zhao dengan pengeksekusian tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Oktober, setelah mendapatkan pengacara untuk pertama kalinya sejak penangkapan mereka, Zhao Lin dan Wai Pio secara resmi mencabut pengakuan mereka terhadap pengeksekusian dan penyerangan. Mereka melaporkan bahwa mereka hanya mengakui kejahatan setelah dipukuli dan disiksa oleh polisi. Zhao dan Pio kemudian menceritakan kepada pengacara mereka bahwa pada malam penghilangan nyawa Hana dan David, mereka hanya bermain gitar, minum dan bernyanyi di pantai Sairi. Pio juga melaporkan bahwa ia menemukan ponsel David sebelum menjualnya kepada seorang teman.
Dan walaupun tampaknya DNA mereka cocok dengan DNA yang ditemukan di TKP, namun pengacaranya mengatakan bahwa kedua pemuda itu dijebak untuk dijadikan tersangka. Persidangan utama dimulai pada tanggal 8 Juli 2015. Dalam ruang sidang, jaksa berpendapat bahwa DNA yang ditemukan pada Hana dan puntung rokok 100% cocok dengan Zhao dan Pio. Tetapi pengacara kedua tersangka menyebut uji DNA tersebut tidak akurat dan prosedur penyelidikan terbilang cacat. Dia juga mengatakan kecepatan verifikasi DNA dinilai terlalu cepat dan buruk untuk mengonfirmasi bahwa itu adalah mereka. Tetapi di satu sisi, laporan medis dari rumah sakit membuktikan bahwa tidak ada kekerasan fisik yang terlihat pada keduanya dan tidak satupun dari mereka pernah meminta bantuan atau menemui dokter. Seorang ahli forensik kemudian membela Zhao dan Pio, mengatakan kepada polisi Thailand bahwa mereka telah gagal mendatangkan dokter forensik di TKP, serta gagal menguji DNA yang terdapat pada bebatuan dan pakaian Hana. Dalam evaluasi ulang, cangkul taman yang digunakan dalam pengeksekusian, analisis baru menemukan hanya 2 profil DNA. Yang pertama adalah DNA David Miller, dan yang kedua DNA individu yang tidak dikenal dan profil DNA tersebut tidak cocok dengan Zhao Lin maupun Wei Pio. Meskipun penemuan baru ini diajukan di pengadilan, hal tersebut tidak mengubah apapun karena pada tanggal 24 Desember 2015, Zhao Lin dan Wei Pio dinyatakan bersalah atas penghilangan nyawa Hana Witheridge dan David Miller. Mereka dijatuhi hukuman eksekusi atas kejahatan tersebut. Ada banyak kontroversi dalam kasus ini, tidak hanya sebelum persidangan tetapi juga setelahnya, karena tidak ada juri dalam kasus tersebut dan seluruh putusan hanya bergantung pada 3 hakim yang seluruhnya menolak bukti baru dan tuduhan penyiksaan. Setelah hukuman dijatuhkan, banyak reaksi keras terhadap putusan, bahkan datang dari saudara perempuan Hana yang meragukan integritas pihak berwenang Thailand. I have no idea why people doesn't believe in that evidence. We did it in the laboratory. We did it with the specialist. The equipment that they use is come from European standards, things like that. Comply with ISO, something I cannot remember. Bahkan kelompok cyber internasional Anonymous menyatakan perang dengan meretas beberapa situs web pemerintah serta kepolisian Thailand dan menyebut pejabat Thailand sebagai pejabat korup yang berusaha mempertahankan industri pariwisata mereka. It has come to our attention that a Thai court in Thailand has recently sentenced 2 Burmese migrants to be executed. Thai police have accused innocent people before, and would rather blame foreigners or migrants for such crimes so as to protect their tourism industry. Kegelisahan semakin berkembang akibat rekam jejak polisi Thailand yang menangani kasus di Koh Tao dinilai kurang profesional, terutama ketika menyelidiki kematian turis barat 8 bulan sebelum pengeksekusian Hana dan David. Januari 2014, seorang turis bernama Nick Pearson berlibur bersama keluarganya, tetapi beberapa hari kemudian dia ditemukan mengambang tidak bernyawa di teluk di dasar hotel tempat dia menginap. Otopsi menunjukkan bahwa dia tidak mengalami patah tulang, yang berarti dia tidak meninggal akibat terjatuh. Polisi menyimpulkan Nick tenggelam dan yakin bahwa itu murni kecelakaan, tetapi keluarganya berpikir dia mungkin telah dieksekusi. We are not the best police in the world, but we try to do our best. Pada tahun 2020, Raja Thailand memberikan pengampunan kerajaan atau royal pardon kepada Zhao dan Pio yang membuatnya terhindar dari hukuman eksekusi, dan hukumannya diubah menjadi penjara seumur hidup. Namun selama Zhao Lin dan Wei Pio berada di balik jeruji besi,
jumlah korban di Koh Tao semakin bertambah. Januari 2015, Christina Annesley ditemukan tewas di kamar hotelnya, namun tidak ada laporan bagaimana dia bisa meninggal. Rekaman CCTV menangkap seorang pria meninggalkan kamarnya, tetapi polisi gagal menanganinya. 1 bulan kemudian pada Februari 2015, Valentina Novozionova, turis asal Rusia, menghilang tanpa jejak meninggalkan paspor, ponsel dan dompetnya di kamar hotel. Januari 2016, turis Inggris Luke Miller ditemukan tewas di sebuah kolam di Koh Tao dan ada dugaan pengeksekusian. April 2017, backpacker asal Belgia Elise Daleman ditemukan tergantung di pohon di pulau itu dan setengah tubuhnya dimakan oleh kadal. Polisi memutuskan bahwa Elise telah mengakhiri hidupnya sendiri. Juli 2018, warga Jerman Bengroch, tahun 2023 Neil Giblin dan Florentina Redka, terakhir pada tahun ini Robbie Kinlan Januari 2025, ditemukan tewas di kamar tidurnya di resort Koh Tao dengan ponsel di tangan dan earphone yang masih terpasang di telinga. Banyaknya nyawa yang hilang di pulau itu dan sebagian tidak dapat dijelaskan, Koh Tao masih menyimpan banyak rahasia. Sampai saat ini Wai Pio dan Zhao Lin masih bersikeras bahwa mereka tidak bersalah, namun sepertinya mereka tidak akan pernah mendapat kesempatan pengadilan ulang. Apakah mereka benar-benar bertanggung jawab atas penghilangan nyawa Hana dan David Miller, mungkin menjadi sesuatu yang tidak akan pernah kita ketahui sepenuhnya.